Halo Otaku fam, welcome back again di acara kita yang selalu membahas tentang popular culture. Otaku Dong. Perang Tenan dunia Pak, makanya benar-benar bagus gitu. Otaku fam, minggu kemarin kita kan udah membahas nih tentang tema antara perbedaan dari Wibu dan otaku. wibu dan otaku ya. Yes. Nah, terus di situ kita sempat menyinggung dikit tentang di situ aku bilang kemarin tadi ada Densha otaku ya. Tapi sebenarnya itu namanya tuh Tetsudo otaku atau Otaku kereta. otaku kereta. Benar sekali otaku kereta. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang tuh memang pertama kali mendapatkan julukan otaku. Oh, jadi secara tidak langsung bertanggung jawab. Ya, jadi Kenapa dulu image otaku kenapa itu dulu negatif? Otaku itu dari yang kemarin kita udah jelaskan itu kenapa kalimatnya berubah menjadi arah negatif itu tidak lain karena mereka ini bibitnya dari situ, bibitnya dari situ. Nah, kalau itu di episode ini kita akan bahas nih kenapa kok mereka itu bisa sampai dapat Kenapa kok sedemikian rupa negatif itu sampai akhirnya itu kan kita ini yang penggemar Jepangan juga lumayan kecipratan. Nah, oke, jadi ada 3 poin nih yang membuat itu si Tetsudo otaku tadi itu tuh benar-benar bikin orang jadi gerem. Mereka dapat julukan si otaku itu tadi ya. Yang pertama itu mereka itu ada gangguan ke operasional kereta. Terus yang kedua kita akan bahas juga tentang konflik mereka dengan masyarakat. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang itu dampak ekonomi juga. Jadi mereka juga ada ternyata dampak ekonominya ada. Oke. Menarik. Oke. Nah, langsung aja nih kita masuk ke itu ya pembahasan yang pertama ya tentang gangguan operasional terhadap kereta. Yes, let's go. Jadi mereka itu gini, yang namanya Tetsudo otaku itu. Jadi kan sebelumnya aku jelasin bentar ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu fanatik pada kereta. Fanatiknya itu seberapa fanatik. Jadi mereka itu satu, mereka ngambil foto-foto kereta. Terus dua, mereka juga ngoleksi tentang figur-figur kereta. Nggak apa-apa kan sebenarnya. Masih wajar. Dua itu tuh masih wajar. Masih masuk akal ya. Tapi kenapa kok mereka sampai segitunya dianggap negatif sama orang ya? Nah, ternyata itu masuk ke contoh kasus pertama tadi ya. Yang pertama itu gangguan operasional terhadap kereta. Yes. Jadi mereka itu suka foto-foto kereta. Itu tuh nggak salah. Tapi ketika mereka itu foto-foto kereta, itu tuh mereka tuh foto-fotonya kadang dekat banget sama keretanya. Dan di jam operasional kereta tersebut. Ya, paham. Kan berbahaya itu. Bahaya, Pak. Maksudnya gimana pun juga kereta itu tuh itu ya ada jarak aman di mana kita itu bisa ngambil foto kereta. Di peronnya kan ada garisnya biasanya yang pasti ada garisnya ya. Itu di mana-mana. Kalau kalian pernah naik kereta itu pasti lihat ada garis aman di mana kita itu nggak boleh melanggar garis itu kecuali kereta itu berhenti dan kita masuk ke kereta ya. Jadi yang tabrakan sementara ada garis aman, mereka pengen dapat gambar terbaik. Gambar dan terbaik itu harus dari berbagai sudut. Nah, itu yang tabrakan di situ. Bahaya banget kan itu. Aku menurutku itu juga berbahaya sekali. Pantas mereka itu dianggap negatif kan. Orang lihat ngapain sih orang foto-foto sampai bener-bener soalnya mereka tuh sampai duduknya sampai mungkin bawah kereta aja. Karena kan nggak mungkin ya kita bisa melihat moto-moto bawah kereta sampai sedetail itu ya kalau emang nggak sedekat itu. Dan ya mereka itu ya sampai segitunya itu sampai sudut-sudut itu juga mau mereka fotoan kereta kesayangan mereka harus tahu sampai detailnya kan itu. Jadi itu sangat-sangat membahayakan ya seperti itu. Nah, kalau itu kalian merasa belum cukup ya, kita masuk ke kedua nih. Jadi di konflik mereka terhadap masyarakat ya. Nah, tadi dari kalian tahu ke gerak-gerik mereka yang gimana mereka itu sampai segitunya mau foto kereta itu. Otomatis kan ya kalau misalnya kita orang normal kita pasti akan mengingatkan mereka kan ya. Iya, pasti. Iya. Dan ya apalagi di Jepang di mana itu kondektur segala macamnya itu dia itu kalau ada sampai yang berbahaya seperti itu, otomatis pasti ditangani kan. Nah, masalahnya tadi itu kalau cuma satu itu nggak masalah. Kadang mereka itu berbondong, Jadi mereka itu bikin photoshoot, tapi photoshootnya itu di stasiun. Sendiri aja udah ngerepotin, apalagi itu kalau mereka masuk ke dalam stasiun itu masih lumayan. Kadang mereka itu nunggu di sudut di mana orang-orang ya kondektur tadi itu nggak ada. Jadi mungkin di sekitaran stasiun bagian di mana di situ sebenarnya nggak boleh itu loh kamu di situ tuh. Dan mereka itu bareng-bareng gitu. Ketika diingetin, yang terjadi apa? Mereka malah berlaku ekstrim ya.
nggak mau diingetin, malah mereka ngata-ngatain kondektur, malah ngata-ngatain itu petugas-petugas gitu. Kalau misalnya ada hobi mereka itu sampai diusik seperti itu. Padahal kita tahu orang Jepang kalau menegakkan aturan seberapa ketatnya, seberapa ketatnya mereka. Ya kan, lagi pula kan bahaya juga tuh, Jo. Kembali lagi ke tadi itu, mereka itu bisa keretanya bisa kecelakaan kalau sampai ada apa-apa sama mereka kan, masa mereka mau disalahin? Nggak mungkin kan orang-orang seperti itu mau disalahin kan. Pasti mereka juga menuntut lah seperti itu. Membahayakan orang lain sebenarnya udah salah, tapi kan padahal mereka juga membahayakan diri sendiri dan mereka nggak sadar tentang itu. Mereka lebih memilih mendapatkan kepuasan dari hobi mereka daripada keselamatan diri mereka sendiri di situ. Itu kan sangat-sangat bahaya sekali ya. Nah, terus yang melengkapi itu ada di poin ketiga. Poin ketiga itu tadi yang aku bilang itu ada, mereka ternyata ada di dampak ekonomi juga. Seperti itu. Dampak ekonominya sebenarnya kalau lebih ke mereka sendiri sih, Jo. Mereka tapi nggak sadar gitu loh. Jadi hobi mereka selain tadi itu menghabiskan uangnya untuk alat-alat gear-gear yang dipakai buat moto itu tadi, mereka juga menghabiskan uang mereka untuk membeli model kit miniatur kereta ya. Sekarang model kit ada juga sih ya. Intinya miniatur mainan kereta tersebut itu yang kadang harganya itu bisa setinggi langit itu. Luar biasa. Mereka kalau udah pengen gimana caranya harus beli. Kadang mereka itu menghabiskan gaji mereka berbulan-bulan untuk membeli itu. Padahal mereka jadinya kan kalau misalnya gaji habis otomatis makannya juga seadanya kan, Jo. Ada juga yang mereka nggak makan gitu. Nah itu masih lumayan. Ada juga yang mereka sampai berhutang untuk membeli. Paham. Barang-barang tersebut, Jo. Apalagi perilaku seperti ini sampai sekarang kan masih ada. Orang yang ekstrim perilaku seperti ini masih ada. Dan kalau dibawa ke tren ekonomi yang sekarang, anggap aja di negara kita lah ya. Ada yang namanya pinjol apa segala macam kan. Nggak terkontrol gitu kan. Itu lebih. Itu pinjol di negara ini, di negara sana malah ada loan shark itu ya. Yang dalamnya itu nggak cuma. Pinjol kan masih debt collector, tapi mereka kan masih seilegal-ilegalnya mereka belum urusan sama mafia itu. Di Jepang sana kok pinjol urusannya sama Yakuza. Sama mafia Jepang. Bahaya banget itu. Padahal cuma buat beli miniatur kereta. Ya mungkin memang hobi itu kan buat orang kan beda-beda ya, cuy, impact-nya ya. Memang hobi itu membuat kita itu senang. Memang hobi itu membuat kita itu bahagia kalau misalnya kita dapat ngoleksi atau mendapatkan apa yang kita incar dari hobi tersebut. Tapi kan kita juga hidup bermasyarakat, cuy. Jadi ya harusnya kita itulah sebisa mungkin hobi kita itu jangan sampai bikin kita itu dibenci sama masyarakat seperti itu. Ini berlaku juga buat teman-teman yang punya hobi apapun gitu. Jadi hobi itu sebisa mungkin bisa membuat kita senang tapi juga tidak merepotkan orang lain seperti itu. Nah, ini konteksnya yang sendirian pun sebenarnya sudah ngerepotin ya. Apalagi orang yang punya hobi misalnya kepala rumah tangga, ya nggak? Udah punya keluarga, udah punya anak. Bener. Dia hobi kereta, tapi nggak bisa ngontrol, fanatik. Wah itu kadang-kadang keluarganya bisa terlantar kenal semua, gitu, Jadi dia masih hobi kereta tapi kebawa ke keluarganya dan ini nggak semua ya. Aku bilang kalian nggak masalah sih hobi kereta. Misalnya hobi apapun itu nggak masalah, hobi punya figur, punya apa. Tapi kan di situ ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan tersier kan. Dan kebetulan hobi tadi itu sama yang terutama hobi yang mengoleksi ini tadi ya. Sama kebutuhan rumah tangga itu kan itu jelas primer sama tersier. Bahkan nggak ada sekundernya di situ. Jadi kalau bisa ya kalau misalnya kalian memang punya dana di situ ya kalian itulah bisa mengaturnya. Jadi ya kan mereka yang gawat kan itu, mereka nggak bisa bedain di mana dana primer itu di mana dan dana tersiernya itu di mana. Kadang dana yang urgent yang mana balik. Jadi ketika mereka urgent, misalnya ada dana apa yang harusnya dibuat lebih penting, sebenarnya lebih penting. Dananya udah kepake buat yang itulah. Ya gimana mereka mau bisa itu kalau gitu. Kan itu kan berarti kan itu malah merugikan diri sendiri kalau seperti itu. Cuman emang yang perlu dikontrol ya kefanatikan itu tadi. Segala hal yang terlalu berlebihan emang enggak. Wah, kayak kata Patrick ya, mujaan yang berlebihan itu tidak baik ya. Tidak baik. Cuman emang susahnya gini,
mungkin nggak cuma secara spesifik berhubungan sama itu, cuman orang yang fanatik dalam hal apapun lah. Kadang dikasih tahu emang susah, bener. Nanti dari fakta-fakta yang ada, kalau mereka dikasih tahu kondektur apa segala macamnya kok ngeyel, sebenarnya iya. Emang faktanya kita juga banyak yang seperti itu gitu. Cuman ya apa ya, dari sudut pandang mereka tuh Allah cuma gitu aja, mereka menyepelekan hal yang bukan urusannya mereka gitu. Iya. Soalnya kan ya itu tadi, dimanapun itu istilahnya bahasanya dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung segala macam. Jadi kita nggak bisa semerta-merta dari sudut pandang kita sendiri. Kita kadang beda, jangankan beda negara, kadang beda wilayah kan udah beda-beda segala macam. Ya kayak kalau kita mungkin ada rekan-rekan otaku fam yang lihat olah cuma gitu aja, yuk tunggu dulu. Kita harus sudut pandangnya dilebarkan dulu. Antara mindsetnya masyarakat Indonesia sama masyarakat Jepang kan beda. Ya kan? Kalau kita kan tahu di kereta Jepang ya ini, di wilayah Jepang ya. Di kereta ya nggak kereta lah. Kendaraan umum sebatas kita terima telepon aja nggak sopan, bener nggak? Nggak sopan, apalagi suaranya keras ya. Iya. Padahal kalau di sini kita mau naik kereta, kita mau naik bus, dapat telepon boleh saja diangkat orang-orang lain nggak anu. Dulu malah kita waktu peraturan kereta belum diterapkan, waktu Lebaran itu kita sampai bergelantungan di kereta seperti itu ya. Nah, jangan karena kita masyarakat di sini kayak gitu biasa, kayak gitu boleh, terus dibawa di tempat lain kita ngerasanya boleh, jangan juga. Jangan. Di situ aturannya gimana ya, kita harus ikut aturannya seperti itu. Ya, pokoknya kira-kira gitulah untuk episode kali ini, mungkin rada singkat ya, tapi yang penting kalian paham apa yang kami sampaikan di sini dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari yang kita sampaikan di sini ya. Mungkin pernah melihat kasus-kasus seperti ini, pengalaman kalian mau sharing? Boleh, komen. Kalian langsung komen aja, dan nanti mungkin komen yang bagus-bagus, mungkin kalau misalnya nanti kita ada tema yang sama, kita bisa bahas juga dari komen-komen kalian. Nah, jadi gitu ya, yang penting kita itu harus bisa membedakan kecintaan sama hobi. Wajib. Terus sama masyarakat tadi itu, perilaku di masyarakat. Jadi jadikan hobi sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi semua orang. Kira-kira gitu aja sih Otaku Fam. See you in next episode, dan jangan lupa untuk membantu kita dengan like dan subscribe ya, Cok. Oke, see you next time. Otaku. Damn.